Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are in good condition. And before we start, my name is Eki Rizky Priyautama, and you can call me Mr. Eki. Siapa yang suka membaca? Saya percaya some of you like to read. Today, we will learn something yang berkaitan erat dengan membaca. Atau lebih tepatnya, tempat untuk membaca, tempat khusus untuk membaca. Ya, kita akan belajar tentang library, yaitu perpustakaan. Apa saja sih yang ada di dalam perpustakaan? Siapa-siapa saja sih yang berhubungan dengan perpustakaan? Sekarang kita akan membahas tentang itu. Oke, pertama kita ada library. Library sendiri itu perpustakaan, yaitu sebuah tempat di mana kita bisa membaca, belajar, atau hal yang lain. And it can be used to spend our time. Lalu di dalam perpustakaan ada bookshelf atau rak buku. Biasanya kan kita lihat itu di perpustakaan ada rak-rak itu. Nah, itu bookshelf. Oke, cara bacanya library. Library. Jadi karena R-nya di tengah-tengah jadi ya library, sedikit samar tapi di tengah, library. Lalu bookshelf, karena ada hanya, jadi bukan hanya shelf tapi shelf, bookshelf, sedikit berbelok, bookshelf. Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya, ini yang ada di dalam rak buku, yaitu storybook, komik. Kita tahu buku cerita, mungkin cerita tentang cerita rakyat, atau mungkin cerita dongeng, atau hal-hal yang lain. Itu buku cerita. Sedangkan yang satunya, komik. Biasanya sih banyak nih yang suka komik. Bahkan Mr. Eki pun suka dengan komik. Nah, cara untuk membacanya yaitu storybook. Storybook. R-nya samar, storybook. Sedangkan untuk komik hampir mirip jadi komik. Karena ini pakai C bukan pakai K, jadi komik sedikit ada H-nya, ada H-nya. Ya, selanjutnya. Nah, ini biasanya yang paling dihindari oleh siswa-siswa. Karena membosankan, tidak ada gambar, tidak ada hal yang menarik perhatian. Karena ini hanya berisi tentang informasi kata-kata atau vocabulary. Tapi sebenarnya buku ini sangat bagus karena bisa untuk menambah vocabulary kita, yaitu kamus. Sedangkan satunya, nah kalian pasti tahu kan Bobo itu zaman dahulu itu majalah Bobo. Nah biasa zaman dahulu biasa dibilang majalah Bobo jadi kesukaan banyak orang. Nah sekarang kita akan belajar how to pronounce dictionary and magazine. Yang pertama, dictionary. Dictionary. Jadi D karena ada C, jadi dictionary. Bukan hanya diktionari, tetapi dictionary. Menyambung. Sedangkan selanjutnya yaitu magazine. Bukan magazine, tapi magazine. Ya, magazine. Kita lanjut. Nah, ada katalog dan library card. Katalog di sini bisa dibilang untuk memudahkan kita untuk mencari buku-buku yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Jadi bisa dibilang katalog sangatlah penting karena untuk mempermudah kita dalam mencari buku. Sedangkan untuk ini kartu perpustakaan bisa dibilang untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaan.
kita bisa meminjam buku dengan lebih mudah tanpa perlu banyak kendala. Itulah fungsinya kartu perpustakaan. Sekarang kita belajar how to pronounce. Katalog. Katalog. Bukan katalog gue, tapi katalog. Selanjutnya, library card. Library card. Library seperti library tadi yang di awal, lalu ditambah dengan card dengan akhiran d. Card, bukan t tapi d, jadi lebih menggema. Card. Ya, selanjutnya kita punya petugas atau pustakawan. Kita biasanya jika kita ingin meminjam buku atau mengembalikan buku, atau mungkin bertanya tentang suatu hal, biasanya kita menemui orang ini, yaitu pustakawan atau librarian. Sedangkan selanjutnya, ini bisa dibilang kata kerja. Apa yang kita lakukan saat kita ke perpustakaan? Selain membaca, kita juga bisa meminjam buku dari perpustakaan. Nah, meminjam ini bahasa Inggrisnya borrow. Sekarang we will learn about how to pronounce it. Yang pertama, librarian. Librarian. Library ditambah dengan n, bukan librarian tapi librarian. An di belakang pun dibaca n dengan e bukan a. Librarian. Lalu selanjutnya, borrow. Ini kata kerja yang biasanya kita gunakan. Jadi misalkan kita ingin meminjam, mungkin kita akan bilang I want to borrow. Yang artinya saya ingin meminjam. Borrow itu pengucapannya borrow. Karena R-nya double, samar tetapi tebal, borrow. Ya, selanjutnya. Nah, di perpustakaan biasanya juga terdapat koran. Untuk biasanya jarang sih kalau orang membaca koran di perpustakaan, karena biasanya orang-orang lebih suka untuk membeli. But there are some newspaper in the library. Lalu, nah, papan pengumuman biasanya terdapat beberapa pengumuman-pengumuman. Nah, untuk supaya pengumuman tersebut bisa dilihat dengan mudah, biasanya ditempelkan di papan pengumuman. Okay, we will learn about how to pronounce these words. The first, newspaper. Newspaper. Jadi NEWS di depan ini dibaca news, berubah menjadi U, news, dengan NYU, news, tambah dengan paper, newspaper. Lalu yang kedua, announcement board. Announcement board. Nah, announcement, noun bukan unknown tapi announcement board. Ya, begitu cara bacanya. Selanjutnya kita punya, nah ini kegiatan yang paling sering kita lakukan apabila kita ke perpustakaan, yaitu membaca. Dan ada hubungannya dengan sebelahnya. Sebelahnya itu orang yang melakukan aktivitas membaca disebut pembaca, yaitu reader. Nah, reading itu kata kerjanya, apa yang kita lakukan, dengan reader itu kitanya. Jadi kalau dibuat kalimat the reader is reading, nah seperti itu contohnya. Okay, we will pronounce it. Nah, pertama, reading. Reading. Karena akhirannya ing jadi reading. Sedangkan untuk yang ini karena akhirannya er jadi reader. Tapi karena r yang belakangnya samar jadi reader. Reader. Ya. Next.
Wah, ini temannya komik and storybook, yaitu novel. Biasanya kalau di sini contohnya 5 sekawan. Nah, itu contoh novel. That's the example of novel. Cara bacanya yaitu novel, bukan novel, tapi E-nya itu dibaca novel. Novel. Ya. Oh, ternyata sudah semua. Itu tadi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan, seperti librarian, yaitu pustakawannya. Lalu apabila kita menjadi member, kita harus punya library card. Lalu ada tempat untuk menyimpan buku-buku, menyimpan novel, storybook, and comic. It calls bookshelf. Lalu temannya bookshelf itu announcement board yang bisa kita gunakan untuk menaruh announcement or maybe information. Lalu dan kata kerja yang bisa kita gunakan itu borrow dan reading, yaitu meminjam dan membaca. Itu bisa dibilang kata kerja yang kita gunakan saat di library. Iya, sepertinya sudah lama ya kita belajar, dan Mr. Reki yakin all of you have understand about library dan seluruh teman-temannya. Oke, sepertinya we need to end this class now because we have learned so much today. Hopefully we can meet next time and we can learn again a new things. I will be glad if that really happen. Okay, I think this enough for me now. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.